Kita juga berharap memang ya sudah persiapan penuh ini, jadi masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan. Tadi Bapak juga mengatakan ada beberapa tempat resto-resto yang tadinya cuma bisa drive-thru, sekarang sudah bisa dine-in. Nah ini kan otomatis si pembisnisnya harus menyiapkan berbagai protokol kesehatan, baik itu konsekuensi bagaimana nanti mereka menghadapi pembeli-pembeli yang datang. Nah ini bagaimana respon dari para pembisnis di Kota Bekasi untuk menyambut new normal ini, Pak? Kita sudah panggil para pengelola mal, kita sudah panggil pengelola hiburan, yang kita nggak boleh spa ya. Spa itu nggak boleh. Karaoke masih kita pertimbangkan, kolam renang masih kita pertimbangkan. Kalau yang lain-lain, pembatasan jumlah kursi, ya, terus pembatasan jumlah pengunjung, itu sudah kita berikan guide untuk melakukan kegiatan yang ketat. Artinya kita sudah sosialisasinya sudah sedemikian rupa, termasuk juga di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Boleh dijelaskan Pak bagaimana protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para yang membuka usaha baik itu di pasar tradisional maupun di mal-mal? Kalau di mal, ya kan Bapak Presiden kemarin memberikan simulasi di Sumarekon. Itu adalah sebuah contoh bagi masyarakat atau bagi warga lainnya untuk melakukan tindakan yang benar dalam protokol kesehatan. Nah kalau di mal kita minta ada pintu masuk dan ada pintu keluar. Terus di depannya itu tentunya ada termogan. Terus juga wajib orang menggunakan masker kalau nggak pakai masker. Terus kapasitas di dalam juga dibatasi. Saya ambil semuanya di dalam itu ada solaria. Kapasitasnya 20 orang pada saat normal. Sekarang hanya 10 orang. Setelah 5 orang keluar maka 5 orang masuk. Ya. Nah, itulah seperti itu. Jadi insya Allah lah dengan kita mengarahkan, dengan kita mengajak dan memberikan kepastian, tentunya bukan saja kita merubah budaya, tapi juga kita membangun ekonomi kita. Ya, ekonomi tentunya untuk memutar roda pemerintahan, pembangunan yang ada. Ya. Lalu untuk tempat resto-resto usaha seperti makanan ini bagaimana Pak? Kan untuk persiapan banyak juga untuk pelayanannya, bagi pelayannya itu bagaimana untuk protokol kesehatannya, apa yang perlu mereka taati supaya juga masyarakat dan pembeli juga mengetahui dan yakin kalau makanan yang mereka terima itu memang sudah bersih dan safety gitu Pak. Sudah, kan dari sejak para pengelola rumah makan itu menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Ya bahkan ada beberapa di kasir-kasir tertentu menggunakan face shield yang ditutup mukanya itu pakai helm ya. Nah, ini adalah standar-standar baku yang harus ditetapkan pada mereka yang melakukan kegiatan usahanya. Jadi sebenarnya ini tinggal menjalankan saja. Bahkan kan di awal kemarin itu kami juga menyediakan di rumah-rumah makan itu kami sediakan masker. Di masjid pun kami kirim masker, di gereja pun kami kirim masker. Ya jadi pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah menyiapkan sedemikian rupa. Insya Allah lah, kalaupun ada kasus-kasus baru semuanya di satu kelurahan, ya nggak apa-apa karena fasilitas surveillance kita juga lengkap, ya rumah sakit kita juga lengkap, alat deteksinya kayak rapid, swab, PCR itu kita masih ada sekitar 5.000-an ya yang kita ada stok yang setiap saat bisa kita lakukan. Iya, Pak Wali, meskipun tadi saya sudah menangkap Pak Wali menjelaskan bahwa memang sudah ada sosialisasi sejak lama, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga pengusaha-pengusaha yang masih membandel. Nah, sejauh ini dari pantauan di lapangan, apakah tingkat pengusaha yang masih membandel tetap tidak mengikuti protokol dan standar itu masih banyak atau bagaimana, Pak Wali? Ya kalau para pengusahanya membandel berarti dia mengambil resiko kepada kesalahan fatal nanti dan nanti masyarakat akan menilai. Ya, nah, harusnya memang semua, tapi saya lihat semua di pengusaha-pengusaha mal yang ada, bahkan saya beberapa mal saya datangi kemarin, mereka siap untuk melakukan dengan standar yang ketat. Artinya apa yang kita berikan arahan, apa yang kita guide dalam persoalan-persoalan protokol ini. Ya seperti saya kemarin di Mall Cibubur Plaza, di situ ternyata kasirnya sudah menggunakan sarung tangan, sudah menggunakan face shield, sudah menggunakan masker, bahkan jarak juga sudah sedemikian rupa, meja-mejanya sudah diatur. Begitu juga di tempat ya supermarketnya, ya, sudah jelas di kasir juga sudah, jarak mereka untuk antri juga sudah. Artinya memang ya tinggal pengawasan kita di pemerintah daerah ini mengontrol dan menyepakati bahwa ini adalah bagian dari sebuah kehidupan baru, tatanan baru dalam new formal ini, yaitu adaptasi terhadap perilaku-perilaku yang
ya kita diingatkan ada virus. Jadi kita kembali kepada perilaku yang baik. Ya, Pak Wali, infonya juga ada info yang beredar bahwa nanti masyarakat yang berumur 50-60 tahun ke atas tidak diperbolehkan untuk masuk ke mal-mal dulu. Nah, ini tanggapannya bagaimana, Pak Wali? Sebenarnya bukan persoalan masyarakat 60 atau 70 tahun nggak boleh. Kalau masyarakatnya sehat 70 tahun menggunakan masker, kan tidak ada risk. Yang nggak boleh itu masyarakat berkeliaran tanpa menggunakan masker. Ini ya itu yang nggak boleh. Kalaupun menggunakan masker sehat, kan orang ada 70-80 sehat, ada orang 40 nggak sehat. Yang dikhawatirkan itu orang yang punya yang ada penyakit pembawanya. Itu yang memang kita khawatirkan karena riskan dalam. Tapi kalau menggunakan masker saya kira enggak. Ya, baik. Pak Wali, infonya KRL akan kembali dibuka. Nah, ini bagaimana sejumlah protokol kesehatan yang akan diberlakukan? KRL dari kemarin kita sudah swab ya, alhamdulillah. Bahkan sekarang ada pengetatan dari pemerintah pusat, kita juga ikut. Kan kalau kita turutin sehari itu hampir 100.000 ya di stasiun Bekasi itu. Sekarang jumlahnya masih 12.000, artinya tinggal 10%. Terus 10% kan masyarakat kita butuh ke Jakarta. Walaupun kita khawatir di Jakarta itu terjadi penularan. Tapi kalau kita khawatir terus, kapan kita mau bangkit, mau survive ekonomi kita? Iya, baik, benar. Pak, sekarang kan juga masyarakat yang mau ke Jakarta harus diminta ada SIKM-nya. Nah, ini bagaimana pantauan di lapangan, Pak? Masih banyak kan ditemukan masyarakat-masyarakat yang masih harus disuruh putar balik gitu? Nggak boleh masuk ke Jakarta? Yang resmi menggunakan SIKM memang tidak terlalu banyak. Tapi yang ngumpet-ngumpet itu pasti banyak kali ini. Nah, yang ngumpet-ngumpet ini kan juga mengambil resiko. Karena kalau menggunakan SIKM kan mereka harus di rapid test dulu ya di gate 14 di Stadion Candrabaga itu adalah tempat di mana pemerintah memohon untuk mendapatkan SIKM. Ya, lalu untuk sekolah, Pak. Nah, ini pendidikan kan sekarang masyarakat menunggu-nunggu. Banyak yang mengatakan kapan nih anak saya bisa sekolah. Tapi ada juga orang tua yang malah khawatir, wah jangan dulu dong. Ini masih kondisinya masih belum kondusif. Nah, ini untuk di Kota Bekasi bagaimana, Pak? Ya, kita terhadap penerimaan siswa baru ya. Ini kan mulai besok ada yang namanya penerimaan siswa baru ya. PSBB ya, PSBB ini dalam konteks bukan pembatasan sosial, tapi penerimaan siswa baru, PSB. Nah, ini sampai dengan tanggal 14, 15. Sementara tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 atau 14 itu anak-anak kita melakukan ulangan akhir semester. Nah, 14 atau 15 sampai dengan 18 ya, mengolah hasil ulangan untuk ya, mengeluarkan raport. Dan tanggal 20 pemberian raport ya. Tanggal 18 kenaikan. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 12-an itu hari libur anak-anak. Nah, di tanggal 12-13 mulai pelajaran baru itu, kami pemerintah kota sudah melakukan langkah-langkah. Hanya untuk memberikan lampu hijau bahwa tahun ajaran baru dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni itu, kami masih menunggu Kementerian Pendidikan. Karena kalau nanti Kementerian Pendidikan bilang tahun ajaran barunya di awal Januari 2021, sementara kami menetapkan di pertengahan ini kan, makanya kami menunggu dari Kementerian Pendidikan. Jadi ibu-ibu yang anaknya ingin sekolah, daftar aja dulu sekarang, ya daftar, ya yang SD ke SMP ya daftar, yang baru masuk dari TK ke SD juga daftar, yang ke SMA juga daftar. Iya. Ya, Pak Wali, kita sekarang masyarakat memang masih menunggu-nunggu ya informasi tentang pendidikan itu, karena kemarin juga Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas bahwa nanti pendidikan akan dimulai pada tahun 2021 nanti. Namun lagi-lagi ini masyarakat banyak yang berkomentar, Pak Wali. Ini bagaimana anak-anak saya juga sudah merasa mulai bosan di rumah. Nah, kan kalau kita melihat memang kita dihimbau untuk anak-anaknya di rumah saja supaya tidak terpapar dengan adanya virus COVID-19 itu. Mungkin untuk bagi mereka yang bisa memenuhi fasilitas bermain anaknya di rumah, hal ini memang tidak terlalu sulit. Nah, untuk mereka yang tidak bisa memenuhi nih, Pak Wali, mungkin ada saran seperti apa kepada orang tua yang sekarang saat ini mungkin masih bingung anaknya ini bagaimana butuh tempat arena bermain dan belajar juga gitu, Pak Wali? Ya, kalau tempat arena bermain sepanjang dia masih menggunakan standar masker, saya kira masih aman. Ya, terus kalau keluar ke tempat-tempat ini kan belum ada izin, karena
Mungkin kalau mau keluar daerah harus ada SIKM. Ya. Kalau mau ke Ancol juga mesti ada surat SIKM. Jadi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang dinyatakan aman, ya daerah jalur hijau, silakan aja berekspresi, silakan aja berinteraksi satu sama lain sepanjang tadi maskernya tetap dipakai. Kalau penekanannya apapun juga tetap ada masker. Ya, baik Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Pak Effendi, semoga saja Kota Bekasi tetap aman dan masyarakatnya juga siap untuk menyambut new normal ini. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.